Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Semoga kabarnya semuanya sehat, tetap dalam perlindungan Allah. Amin. Dan saya Sarul Gunawan. Saya Zizi Syahab. Seperti biasa kita ketemu lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini. Waduh, sekarang nih temanya apa nih Zini? Agak-agak horor, agak-agak lucu, misterius, mistis, ya banyak lah. Karena ini sering beredar di masyarakat nih. Jadi kalau mayat tali pocongnya nggak dicopot, Di masyarakat ada beredar pocong? iya. Itu kan maksudnya kepercayaan. Oh, oke. Ini efek dari film-film horor mungkin. Betul. Jadi kalau tali pocong dari mayat itu nggak dicopot, nanti akan gentayangan. Waduh. Itu bener apa enggak sih? Coba deh kita cek ya. Kita lihat beritanya. Betul. Ini dia. Mayat akan gentayangan kalau tali pocongnya tidak dilepas. Benarkah? Ketika ajal telah menghampiri seseorang, saat itu pula ruh meninggalkan dunia. Secara hukum Islam, mayat sebelum dikuburkan harus dimandikan dan dikafani. Terkadang yang menjadi perdebatan adalah mengenai hukum pelepasan tali kain kafan jenazah. Beredar mitos di kalangan masyarakat bahwa jenazah yang tidak dilepas ikatan kafannya ketika dikubur, maka akan menjadi hantu pocong. Lalu si pocong tersebut akan gentayangan dan memberitahu keluarganya untuk menggali kembali kuburannya dan melepas tali ikatan kafannya. Bagi sebagian orang, mungkin ini bukanlah sebuah mitos belaka. Bahkan banyak yang mengisahkan pertemuan mereka dengan hantu pocong tersebut. Di antara kisah yang cukup terkenal dan fenomenal terjadi pada tahun 2012, tepatnya di kawasan Donorejo, Kelurahan Talang Banjar, Jambi. Warga menduga bahwa hantu pocong yang beredar dan meminta tali pocongnya dibuka adalah Legina, seorang istri dari kepala sekolah swasta di Jambi. Legina meninggal karena penyakit leukemia kronis. Sedikitnya ada 10 orang saksi yang mengaku didatangi almarhumah dan meminta agar tali pocongnya dilepas. Ditambah dengan beredarnya foto penampakan pocong Legina. Akibatnya, banyak warga yang merasa resah. Menjelang malam tiba, tidak ada warga Donorejo yang berani keluar karena takut bertemu pocong Legina. Kasus ini semakin santer dengan adanya penuturan dari Herman, penggali kuburan Legina yang mengatakan bahwa ia tidak melihat pihak keluarga melepas tali pocong Legina. Oleh karena itu, warga mendesak pihak keluarga untuk membongkar kuburan Legina dan melepas tali pocongnya. Namun, pihak keluarga bersikeras menolak pembongkaran makam Legina karena mereka yakin telah membuka tali kafan Legina. Sedangkan menurut Marzuki selaku ketua RT setempat mengaku belum ada satu warganya pun yang mendatangi dirinya dan menceritakan pernah secara langsung bertemu pocong Legina. Isu ini hanya berhembus dari mulut ke mulut. Salah seorang wakil keluarga Sutrisno menjelaskan bahwa isu pocong yang belakangan berhembus kencang adalah fitnah yang sangat memukul keluarganya. Lalu, bagaimana Islam menanggapi masalah tersebut? Adakah Islam mengajarkan kita untuk harus membuka tali kafan jenazah? Berikut penjelasannya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Saibah di dalam kitab Al-Mushanif dari Ad-Dahhak, bahwa dia mewasiatkan agar dilepaskan ikatannya dan ditampakkan wajahnya dari kafannya. Ada pula riwayat serupa oleh Abu Daud dan Abdullah bin Ahmad, bahwa Imam Ahmad memerintahkan agar melepaskan ikatan kafan. Namun riwayat yang digunakan sebagai dalil oleh Ibnu Saibah dan Ibnu Qudamah tersebut dilemahkan oleh Al-Albani di dalam kitab Ad-Daifah. Lalu Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Muhni mengatakan bahwa melepaskan ikatan tali kepala dan kedua kakinya adalah dianjurkan. Terdapat riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW ketika memasukkan Nuaim bin Mas'ud ke dalam kubur, beliau melepaskan ikatan dengan mulutnya. Riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Samurah bin Jundub. Namun ini bukanlah sesuatu yang wajib karena tidak adanya dalil yang memerintahkannya. Syekh Hamid bin Abdul Aziz pernah mendapat pertanyaan mengenai hukum menyingkap kain kafan yang menutup wajah jenazah saat pemakaman. Ia pun menjawab bahwa tidak ada satupun yang diketahuinya. Kesimpulan yang tepat dalam masalah ini adalah adanya kelonggaran dalam urusan melepas tali kafan jenazah. Jika tali pocong dilepas hingga wajah jenazah tersingkap, hukumnya tidak mengapa. Sebaliknya jika dibiarkan begitu saja, hukumnya juga tidak mengapa. Ada beberapa catatan yang penting untuk kita ketahui untuk meluruskan keyakinan mengenai mayat yang akan gentayangan jika tali kafan tidak dilepas. Adapun beberapa catatan tersebut ialah: pertama, Allah tidak mengabulkan permintaan orang yang sudah meninggal untuk dikembalikan ke dunia. Allah berfirman yang artinya,
Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Dari surat tersebut Allah mengabarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka mendapat tambahan usia untuk memperbaiki dirinya. Namun itu hanya ucapan lisan yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada barzah atau dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia. Mereka yang sudah memasuki barzah tidak akan lagi bisa keluar darinya, sehingga mustahil jika mayat yang sudah dikubur bisa bangkit lagi, bahkan menghantui orang-orang dan meminta untuk dibukakan tali pocongnya. Catatan yang kedua adalah ruh mereka berada di alam yang lain, yakni alam kubur yang berbeda dengan alam dunia. Pada surat Al-Mu'minun, Allah telah menegaskan bahwa ada barzah atau dinding pemisah antara orang yang telah meninggal dan kehidupan dunia. Dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Selanjutnya masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ruh orang baik berada di tempat yang baik, sebaliknya ruh orang buruk berada di tempat yang buruk pula. Sudah sangat jelas bahwa ruh orang yang sudah meninggal akan merasakan balasan perbuatan mereka selama hidup di dunia, sehingga tidak akan ada lagi kesempatan untuk berkunjung ke dunia, karena mereka telah disibukkan dengan urusan masing-masing di alam barzah. Bukan hanya karena tidak adanya kesempatan berkunjung ke dunia, namun alam mereka pun sudah berbeda dengan alam dunia. Sekali lagi, mustahil bagi orang yang telah meninggal datang mengunjungi orang yang masih hidup di dunia. Jadi keyakinan mengenai gentayangannya mayat akibat tidak dilepas ikatan tali pocongnya tersebut tidak dibenarkan oleh Islam. Sedangkan untuk masalah keharusan melepas tali pocong, tak ada hadis maupun dalil yang mewajibkannya. Jika kita membuka tali jenazah, itu tidaklah mengapa. Sebaliknya, jika kita tidak membukanya, juga tidak mengapa. Adapun anggapan orang-orang yang mengatakan apabila ikatan-ikatan tali kafan tidak dilepas, maka mayat itu akan bangun lagi atau menjadi pocong adalah anggapan khurafat yang tidak memiliki dasar hukum di dalam agama. Bahkan bisa dikatakan keyakinan ini bertentangan dengan akidah Islam, karena orang yang meninggal tidak akan pernah kembali ke alam dunia. Apabila memang ada sebuah kejadian dalam kehidupan kita di mana ada seseorang yang melihat sosok pocong yang muncul seperti isu pocong Legina, itu bukanlah arwah dari almarhum atau almarhumah, melainkan pocong tersebut adalah perwujudan jin kafir yang ingin menyesatkan manusia. Jin kafir tersebut ingin menyesatkan manusia hingga menimbulkan sebuah khurafat dan syirik, sehingga manusia berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti halnya mewajibkan hukum melepas tali pocong. Padahal kita sebagai muslim yang beriman, jangan sampai meyakini hal yang tidak ada rujukannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai seorang muslim yang beriman, jangan sampai pula kita jatuh kepada syirik, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jadi gitu pemirsa. Jadi itu benar-benar cuma mitos ya, A? Betul sekali, karena memang tidak ada dalil ataupun hadis yang menguatkan bahwa kalau tidak dibuka tali pocongnya itu akan gentayangan atau apa gitu kan. Jadi makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Betul, dan ya? tadi juga dijelaskan kalau misalnya kita lihat penampakan, ada pocong atau kuntilanak yang sering disebut-sebut, jadi itu hanya jin kafir yang menyerupai. Betul, sebenarnya bagi kita tugasnya itu adalah bagaimana kita memperbaiki ibadah kita, akhlak kita, sehingga amalan kita baik pada saat waktunya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Ih, subhanallah. Gitu pemirsa. Rasanya tuh tentram gitu ya kalau udah nyanyi ya Ya pemirsa. daripada serem tetap aja walaupun itu cuma visualnya tetap aja serem ya sih ya. Kita dari tadi ketakutan ya. Iya, makanya kita hibur dong. Betul. Ya. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana operasi sesar dalam pandangan Islam. Wah, penting banget nih karena Oke, aku udah penting. ngelakuin operasi sesar. Coba kita lihat ya seperti Kita apa bahas hukumnya. nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.